Halo Gemini, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Gemini, hari ini kita mengangkat judul yaitu Tersenyumlah, peristiwa ini nyata di hidupmu. Oke Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Gemini, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Two of Wands. Kartu kedua. Di sini ada Six of Wands. Kartu ketiga. Di sini kita punya Page of Pentacles. Kartu keempat. Di sini ada Three of Cups. Kartu kelima. Di sini kita punya The Hermit. Dan kartu yang keenam, di sini ada Four of Pentacles. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Judgment. Oke, Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Tersenyumlah, peristiwa ini nyata di hidupmu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Judgment. Nah, di sini menggambarkan ya bahwa akan ada peristiwa, akan ada keadaan yang benar-benar akan membuatmu tersenyum, akan membuatmu begitu bahagia, bahkan haru dan rasa syukur yang tiada hentinya. Karena begitu banyak peningkatan, begitu banyak kemajuan pada kegiatan-kegiatanmu. Sepertinya kamu mulai dapatkan banyaknya peluang, kesempatan seperti yang orang-orang lain juga dapatkan. Ditambah ya, hubunganmu dengan teman, dengan sahabat, dengan partner, dengan relasi itu menjadi semakin baik, semakin harmonis, dan semakin banyak rasa saling menghargai untuk satu sama lainnya. Dan ditambah ya, dengan kamu mampu memilah dan memilih, menimbang dan menyeleksi hal-hal yang paling tepat untuk hidupmu, sehingga kemajuan dan peningkatan secara finansial ini akhirnya mampu membawa kamu kepada sebuah fase di mana kamu bisa membahagiakan, memberi kenyamanan, memenuhi setiap kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi. Karena apa ini semua bisa terjadi? Nah, peristiwa yang sangat baik ini terjadi karena kamu memang benar-benar sudah mampu memulai siklus baru, melangkah dari awal, membuka lembaran baru. Tetapi sebelumnya, kamu telah berdamai dengan masa lalumu. Kamu telah maafkan setiap keadaan, setiap orang-orang, setiap hal-hal buruk yang pernah terjadi di dalam kehidupanmu. Dan kamu maafkan dirimu sendiri. Sehingga dengan kamu berdamai dengan masa lalu, maka kamu akan mampu mengambil pelajaran yang baik, mengambil pengalaman yang berharga dari setiap perjalananmu di masa lalu. Dan saat ini kamu benar-benar mampu menjadi seseorang yang bisa mengevaluasi dirimu sendiri. Ada self-evaluation yang semakin baik di dalam dirimu. Jadi kamu benar-benar mampu tata, mampu perbaiki caramu berpikir, caramu bersikap, caramu memutuskan dan menilai segala sesuatunya menjadi lebih baik dan berkembang. Dan ditambah
ya, ada cara komunikasi, ada cara kerjasama, ada cara bersahabat dan berteman yang semakin bisa membuat orang lain nyaman, membuat orang lain senang dengan dirimu. Dan hal inilah yang akhirnya merubah cara pandang, merubah sikap, ya, merubah perlakuan, ya, orang-orang yang ada di sekitarmu terhadap dirimu. Begitu juga sebaliknya. Nah, jadi perubahan yang baik ini, ya, peristiwa, ya, yang benar-benar membuatmu merasa haru dan sangat bersyukur dan berterima kasih di dalam kehidupanmu ini, yaitu mungkin kamu mulai bisa meningkatkan mutu dan kualitas pada kegiatan-kegiatan, pada pekerjaanmu. Jadi seperti bos, majikan, kepala kantor, kepala perusahaan, atau kepala tempat kerja di mana kamu bekerja di sana, menjadi semakin puas, semakin senang dengan hasil-hasil pekerjaanmu, dengan mutu dan kualitas yang kamu hasilkan. Sehingga mereka tergugah, berkeinginan, dan ingin memberikan kamu kesempatan pekerjaan, ya, yang lebih baik lagi. Menempatkan kamu di posisi-posisi penting, di posisi-posisi strategis. Atau mulai memberikan bonus, ya, pesangon lebih, bayaran yang lebih tinggi. Karena ada kepuasan dalam diri mereka. Seperti bisnis dan usaha ataupun daganganmu. Kamu mulai mampu tingkatkan, ya, hasil produksi dari karyamu. Kamu tingkatkan promosi, kamu tingkatkan pelayanan. Kamu jadikan customer, pembeli, pelanggan sebagai raja. Dan di saat mereka merasa puas dan senang berbisnis dengan kamu, melakukan transaksi di daganganmu, begitu ya. Sehingga keesokan harinya mereka akan bercerita nih kepada teman, kepada sahabat, kepada rekan, begitu ya. Dan di saat ceritanya itu nyambung, nah maka keesokan harinya mereka akan datang ke tempat-tempat bisnis dan usahamu, sehingga akan meningkatkan omset, meningkatkan penjualan, meningkatkan penghasilan dari kegiatan-kegiatanmu. Dan hal inilah yang akhirnya, ya, akan mampu kamu buat, berikan kebahagiaan, kenyamanan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Karena sudah ada penghasilan yang semakin baik, sudah ada perekonomian yang semakin stabil. Maka kebutuhan mereka, apapun itu, akan mampu kamu penuhi dengan sangat baik. Oke, jadi inilah beberapa kejadian, beberapa peristiwa yang akan benar-benar membuatmu tersenyum bahagia. Bahkan tidak henti-hentinya mengucap syukur, mengucap rasa terima kasih atas apa yang terjadi, atas apa yang benar-benar nyata ini di dalam kehidupanmu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Two of Wands. Nah, benar kan? Ini adalah kegagalan, kesalahan, kekecewaan, dan keterpurukanmu di masa lalu. Kamu jadikan sebagai pelajaran yang berharga. Kamu jadikan sebagai pengalaman-pengalaman, ya, yang baik, sehingga kedepannya kamu tidak ingin lagi, ya, kesalahanmu, kegagalanmu kembali terulang di dalam kehidupanmu. Makanya kamu mulai memiliki kepribadian yang kuat, kepribadian yang tangguh, dan memiliki prinsip-prinsip yang besar, prinsip-prinsip yang tegas untuk kamu benar-benar bisa melangkah maju, meningkatkan setiap kegiatanmu, dan membahagiakan, berguna, dan bermanfaat bagi siapapun yang ada di sekitarmu. Sehingga kesuksesan, kemenangan, dan juga keberhasilan mulai terlihat jelas di depan matamu, ataupun mulai akan segera mampu kamu raih satu persatu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Six of Wands. Nah, benar kan? Jadi karena kamu tidak ingin terlena
tidak ingin abai, tidak ingin berlarut-larut, berada di dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, ya makanya kamu segera movement, segera bergerak, segera melupakan, berdamai dengan keadaanmu yang lalu, berdamai dengan masa lalu. Dan dengan begitu, kamu mulai bisa melangkah, ya, berjuang dengan hati dan pemikiran yang begitu lega, lepas, dan tenang. Karena kamu sadar nih, ya, perjalananmu masih panjang. Di depan perjalananmu tentunya akan semakin banyak tugas, semakin banyak tantangan, semakin banyak kompetisi-kompetisi yang semakin ketat. Makanya kamu terus tingkatkan mutu dan kualitas di dalam dirimu. Tingkatkan potensi dan kemampuanmu. Serta perdalam pengalaman, menambah kemampuan di dalam skill-skill di mana tempat kamu berkegiatan. Sehingga kemenangan dan kesuksesan tentunya akan selalu ada di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Page of Pentacles. Nah, jadi harapanmu, mimpimu, ya, keinginanmu, ya, yang terbesar yang selama ini kamu inginkan mulai menjadi sebuah kenyataan, ya, yaitu kehidupanmu mulai menjadi lebih sejahtera, perekonomian menjadi semakin mapan, semakin stabil. Ditambah kamu selalu merasakan kenyamanan di lingkungan manapun tempat kamu berada. Begitu juga sebaliknya. Lingkungan juga merasa nyaman dengan dirimu. Dan inilah yang selama ini kamu dambakan dan kamu harapkan. Dan akhirnya kamu bisa tersenyum lega. Bisa merasakan, mengucap rasa syukur dan rasa terima kasih atas pencapaianmu saat ini. Oke, kita lanjut lagi. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Three of Cups. Nah, ini adalah rasa senang ya, luapan kebahagiaan, luapan emosi senang begitu ya, rasa senang, rasa bahagia ya. Sehingga benar-benar membuat kamu menjadi seseorang, menjadi pribadi yang selalu mampu untuk bersyukur. Selalu mampu untuk menerima apapun keadaanmu. Kamu tidak ingin lagi membanding-bandingkan kehidupanmu dengan kehidupan orang lain. Membanding-bandingkan rezekimu dengan rezeki orang lain. Karena dengan kita banding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain, tentunya kita akan menjadi seseorang, menjadi pribadi ya, yang tamak begitu ya. Kita tidak akan pernah puas. Nah, inilah yang mulai mampu kamu lakukan sehingga kamu mulai bisa menjadi seseorang pribadi personal yang selalu bersyukur. Apapun yang kamu dapati, apapun yang kamu miliki, kamu terima dengan sangat tulus dan ikhlas. Jadi kehidupanmu akan semakin bahagia, semakin nyaman, pikiranmu tidak kalut, semakin tenang begitu ya. Oke? Kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Hermit. Nah, benar kan? Hermit adalah seseorang yang tahu diri dan sadar diri. Jadi kamu benar-benar tahu batas kemampuanmu. Benar-benar tahu limit dirimu sendiri. Makanya kamu tidak ingin paksakan. Ya, tidak ingin ngotot. Di dalam memiliki ya, di dalam mewujudkan hal-hal yang tentunya tidak bisa kamu wujudkan. Jadi kamu tidak lagi menginginkan seperti, si Anu, temanku, udah punya mobil mewah, udah punya rumah gedong begitu ya. Jadi kamu sesuaikan dengan kemampuanmu. Kalau memang kamu belum mampu, kalau memang kamu belum bisa menuju ke arah sana, kamu nggak paksakan. Karena di saat kamu paksakan itu, maka kamu akan capek sendiri, stres sendiri, uring-uringan sendiri. Nah, makanya kamu sangat mengenal jati dirimu, mengetahui kemampuanmu, tahu di mana batas limitmu, sampai di mana kekuatanmu. Nah, dengan menjadi seseorang yang selalu bersyukur, selalu menerima apapun yang kamu dapatkan, nah dengan begitu kamu akan mampu melangkah, berjuang, berusaha dengan tenang. Dan bukan tidak mungkin suatu hari nanti,
keinginanmu untuk bisa mewujudkan hal-hal yang di luar kemampuanmu nantinya akan bisa terjadi. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Four of Pentacles. Nah, jadi ini benar. Sebuah hambatan, rintangan begitu ya. Seolah kamu selalu dulunya temukan jalan buntu di mana tidak adanya perubahan. Nah, akhir-akhir ini kamu mulai mampu membuka kebuntuan tersebut. Menepiskan batu penghalang. Membersihkan jalan yang tertutup untuk kamu mencapai kemajuan dan perubahan. Dan ini semua karena apa? Ini semua karena kamu benar-benar mampu menjadi seorang yang bersyukur. Dan benar-benar mampu berdamai dengan masa lalu. Serta benar-benar mampu jadikan setiap perjalananmu, setiap keadaanmu dari dulu sampai saat ini, kamu jadikan sebagai pelajaran dan pengalaman yang berharga. Sehingga kamu mulai bisa menyusun langkah, mengatur strategi yang terbaik dan yang paling tepat untuk kamu benar-benar bisa capai perubahan-perubahan baik di dalam kehidupanmu. Oke ya? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Gemini sahabatku. Dan semoga temanku Gemini benar-benar akan segera tersenyum lebar. Benar-benar akan segera mampu merasakan kebahagiaan dan menjadi seorang yang bersyukur dan berterima kasih atas apa yang terjadi di dalam kehidupanmu. Karena peristiwa-peristiwa ini memang akan membuatmu begitu merasakan haru biru. Karena banyak perubahan, banyak peningkatan, dan banyak kebahagiaan dan kenyamanan yang terjadi di dalam kehidupanmu. Dan dengan begitu, ya, kamu akan mampu menjadi seorang yang selalu bisa berbagi, selalu bisa berguna dan bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.